Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya nggak sendiri siang hari ini. Sesuai janji saya tadi di story Facebook, saya akan bahas soal KDRT. Apa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa saya bahas ini? Karena berdasarkan cerita dari teman-teman, kemudian juga cerita di luar sana tentang KDRT, bahwa ternyata salah satu faktornya itu terjadi karena si pelaku maupun si korban tidak mengetahui soal hak dan kewajiban mereka ketika mereka berumah tangga gitu. Sebelah saya ada saya malu sebenarnya. Saya malu nih, sebelah saya ada cewek namanya Cika ya, cuman dia udah jadi dokter loh ya. Nama lengkapnya siapa sih? Siska Sulistiani. Masih teman-teman semua kenal ya sama Cika ya. Cik, ya. Apa kabar? Alhamdulillah deh. Saya lagi di kantor ini. Asik. Asik banget ya. Dulu dia di kelas saya tapi beda jurusan. Dulu Cika jurusan Fakultas Keluarga Islam. Syariah ya? Fakultas Syariah. Saya Fakultas Ekonomi. Kita ketemu di Lembaga Dakwah Kampus. Tapi itu nggak begitu lama sih. Di kami agak lama tapi udah aja ya. Cik, jangan malu-malu Cik. Jadi nervous Jadi nervous. Tapi emang saya dari dulu biangnya ngobrol sama orang gitu. Dari dulu, bukan cuma sekarang aja. Oke. Cik, sebenarnya apa sih yang terjadi ketika seseorang dihadapkan pada sebuah situasi bernama KDRT? Jadi kalau KDRT sebagai seorang perempuan ya, sebenarnya KDRT itu nggak hanya perempuan sih ya. Oh, maksudnya apa nih? Korbannya nggak hanya perempuan, bisa jadi suaminya yang jadi korban, ataupun bisa jadi adalah anak yang jadi korban. Oh, ya. Jadi kadang ada dominasi perempuan yang luar biasa dalam sebuah keluarga, lalu justru yang terintimidasi adalah suami, bisa jadi ya. Walaupun memang tapi identik dengan perempuan ya? Identiknya, karena dianggapnya perempuan itu sosok yang lemah kebanyakan ya. Terus budaya memang di timur itu kan perempuan itu manut gitu ya. Manut. Selain itu juga ada seakan-akan pembahasan bahwa Islam itu tadi terkenalnya seakan-akan adalah bagian dari perempuan itu harus taat tanpa tapi, sehingga ada muncul sebuah frame bahwa budaya patriarki yang lebih melekat pada Islam gitu, dan mayoritas di negara kita adalah Muslim gitu. Padahal tidak demikian gitu. Itu justru Islam mengangkat derajat perempuan kan. Betul ya. Bahkan disebutkan bahwa perempuan itu kan tulang rusuk yang bukan untuk ditindas. Nah itu justru harus dilindungi, dijaga dan lain sebagainya. Tapi ternyata frame itu yang di masyarakat itu ternyata bukan itu yang terjadi gitu. Sampai dewasa ini tuh masih terjadi budaya patriarki. Banyak. Apa penyebabnya? Apakah karena keturunan? Maksudnya gini, sebelum dia menikah, dia sebagai anak melihat kondisi keluarganya begitu, hingga akhirnya ketika dia menikah, berarti saya harus begitu gitu. Karena kan pendidikan pernikahan nggak ada di sekolah ya. Nah, betul. Bahkan ya PAI-nya aja katanya udah mau diganti ya. Iya. Nah ini kan harusnya pendidikan sebelum menikah itu termasuk kayak di KUA itu kan selalu ada kayak bimbingan konseling sebelum pernikahan ya, seharusnya gitu. Walaupun saya ketika dulu mau menikah juga nggak ada itu ya, itu beda tergantung KUA-nya yang mau sesuai. Padahal ada itu ya, padahal harusnya ada haknya, jadi diberikan ini, dan bukan hanya sekedar romantika yang diingatkan gitu pada tapi justru antara hak dan kewajiban itu diingatkan ya. Sedikit teori kalau di dalam undang-undang perkawinan kita nomor 1 tahun 74 disebutkan bahwa perkawinan itu harus untuk bertujuan itu kan kekal dan untuk mencari kebahagiaan, untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi kekal pertama berarti kan bukan temporer, nggak boleh ada di awal kita nikah setahun ya, nggak ada, kita nikah 7 bulan ya, nggak ada itu dalam akad, itu udah batal, nggak boleh karena aturannya gitu. Terus apalagi kebahagiaan itu kan harus sifatnya timbal balik, nggak harus sepihak, nggak boleh sepihak, nggak boleh si suami aja yang membahagiakan lalu si istri nggak mau memberikan kebahagiaan, ataupun sebaliknya saling membahagiakan gitu. Dan dimensinya itu pernikahan itu bukan dunia tapi dunia akhirat. Di dalam undang-undang kan redaksinya seperti itu, undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan itu juga mengambil dari nilai-nilai Islam. Nah ini penting yang harus diketahui oleh semua orang. Saya sampaikan juga nih ke mahasiswa saya, kalian kalau nikah bukan untuk bahagia jangan mau nikah gitu. Karena tujuan kita nikah tuh buat bahagia gitu. Serius sih? Iya.
Itu. Dan harus tahu antara kenapa untuk mencapai kebahagiaan itu harus mengetahui kewajiban dan haknya. Kewajibannya dulu tunaikan, baru kamu nuntut hak gitu. Kenapa laki-laki punya hak yang begitu luar biasa pada perempuan untuk ditaati? Bahkan sampai dikatakan dalam sebuah hadis, kalau nggak disuruh sujud, bolehlah ke makhluk yang lain itu untuk sujud itu ke suami kan gitu. Karena ada kewajiban yang luar biasa yang diemban suami, itu pun kalau disadari gitu. Nah ini kebanyakan para suami tidak menyadari hal itu. Kewajibannya luar biasa, bahkan bisa kan gantikan sosok ayah setelah hijab kabul gitu. Betul. Nah gitu. Nah ini banyak nggak diketahui. Cuman mikirnya tuh nafkah. Oh ya nanti kalau saya nikah dilayani selesai gitu. Jadi seolah-olah perempuan jadi babu lah itu kasarnya. Enggak, tidak seperti itu. Justru. Tapi itu terjadi. Nah ini yang menjadi masalah. Karena pemahaman yang belum didapatkan kebanyakan daurah pernikahan itu banyaknya romantika. Indah loh nikah tuh kayak film Korea gitu ya, film India gitu. Padahal kan tidak demikian gitu ya. Di setnya kayak gitu iya. Jadi kalau saya berpikir harusnya lebih banyak sekarang itu yang pelatihan pranikah itu menekankan pada kewajiban laki-laki sebagai qawwam, yang benar-benar qawwam. Dia harus memahami bukan hanya soal memberikan nafkah. Nafkah itu kan dalam kompilasi hukum Islam tuh meliputi banyak hal deh, sampai biaya perawatan. Perempuan itu dia harus di-cover suami. Skincare. Betul, Teh. Wow. Itu dalam kompilasi hukum Islam sebagai salah satu hukum material di negara kita. Oke. Itu dibahas itu. Tapi ternyata kan kebanyakan nggak tahu gitu. Parah ya. Tapi gini, tadi kalau kita bicara soal kebahagiaan, kita kan nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan ya, Cik ya. Betul. Waktu awal nikah, sang suami punya pekerjaan yang mapan, gitu. Sementara sang istri yang ikut suami, gitu kan ya. Karena mungkin persiapannya juga relatif tidak begitu maksimal ketika mau menikah. Ya it's okay lah ya, gitu. Itu kan pilihan ya. Tapi kemudian di tengah jalan, suami ini di PHK misalkan. Di PHK hingga akhirnya selama 2 tahun dia tidak memberikan nafkah kepada istri. Justru istrinya yang dengan kerelaan dan juga keikhlasan menghidupi rumah tangga itu. Ini masuknya KDRT atau tidak? Oh, enggak. Ini kan dalam pernikahan itu selain itu ada antarodin minkum juga, walaupun dia bukan pure muamalah ya. Dia harus saling ridho. Apa itu? Ya, harus saling ridho. Nih, kalau misalkan seorang suami tadi tidak berkemampuan untuk memberikan nafkah karena hal-hal tertentu di tengah perjalanan Tapi 2 perkawinan, tahun loh. harus ada komunikasi. Istri ridho tidak. Harusnya suami menanyakan keridoan istri untuk membantu kewajibannya. Mah, misalkan, mah ridho nggak membantu? Kalau tidak ridho, dia punya hak untuk menggugat cerai. Ciri-ciri tidak ridhonya perempuan ketika tidak dinafkahi laki-laki itu Ya apa? minimal kita tanyanya sesuai dengan lisan. Minimal kan kita yang bisa jadi alat bukti itu kan dengan lisan. Dalam hati kita tidak bisa menilai kan. Nah tapi setidaknya dengan lisan. Walaupun kebanyakan perempuan itu pasti ridho-ridho aja, apalagi kalau melihat anak. Kenapa ya? Nah itu luar Perempuan biasa. pasti ridho. Tapi kalau intinya selama diperlakukan baik oleh sang suami dengan verbal dan lain sebagainya, pokoknya itu harus saling ya tadi saling menghormati, saling mengisi dan lain sebagainya kan. Yang namanya saling itu nggak hanya suami tapi istri gitu. Jadi intinya jangan ada kata saling menyakiti, itu nggak boleh. Kita saling membahagiakan dengan versinya masing-masing dalam keluarga gitu kan. hasil kesepakatan juga ya. Betul. Jangan sampai istri jalan gitu aja sendiri tanpa suaminya tahu atau sebaliknya. Oh itu penting, komunikasi berarti kan. Komunikasi itu banyak yang memang masalahnya di sana Teh. Jadi apa ya, tidak ada komunikasi yang lancar, akhirnya ada suuzon ataupun langsung memain pukul dan lain-lain. Padahal dalam Islam nggak boleh. Ya dalam Islam nggak boleh itu seperti. Hukumnya apa kalau dipukul? Kita Masih dalam ikatan pernikahan? ya hukumnya ya dosa lah, jelas nggak boleh. Perempuan saat Anda Pidana disakiti, itu? pidana jelas. Kalau memang sudah ada nanti bekas-bekasnya apa gitu ya, silakan Anda lapor kan. Sekarang bahkan kan dari pemerintah provinsi kan ada P2 TP2. Oh iya, ada lembaganya, ada wadahnya. Ada. Jadi jangan tinggal diam. Jangan dianggap oh ini aib keluarga, harus bisa membedakan mana yang memang perlu disampaikan. Kenapa kalau perempuan tersakiti, depresi, baik tersakiti fisiknya ataupun psikologisnya gitu, yang menjadi korban adalah anak. Gitu. Jadi sampai ada yang mengatakan jangan buat ibumu lelah karena itu akan berimbas pada sang anak. Jadi marah-marah ke anak. Maka tidak sedikit kan yang kasus yang terakhir itu yang anaknya kecil terus
mertuanya menyebutkan kamu nggak bisa ngurus anak kamu kecil dan lain-lain. Suaminya sampai bilang kalau anak saya nggak gemuk yang ini nih ya kan kembar tuh yang satu kecil, kamu ceraikan, saya ceraikan kamu gitu. Sampai si istrinya itu dia ngasih minum terus dia pikir kayak kambing gelonggongan itu kasih minum terus sampai meninggal kan anaknya. Jadi ketika ditangkap polisi dia nangis si ibu, saya nggak bermaksud untuk membunuh anak saya ingin anak saya gemuk. Karena ada tuntutan itu. Iya. Kenapa? Karena mertua saya mau datang ke rumah. Jadi dia takut nanti diomongin lagi. Nah itu tekanan-tekanan seperti itu banyak ya, bukan hanya 1-2. Dan saya sangat merasakan gimana saya jadi ibu gitu. Yeah. Nah jadi yang memang soleh itu tidak hanya berbicara tentang soleh pribadi kepada Allah saja gitu, tapi soleh sosial gitu. Hal-hal yang seperti itu, apalagi bagi seorang ibu tuh banyak tekanan gitu kan. Tekanan, kita mengetahui kondisi ekonomi keluarga, kita harus mendidik anak dan lain sebagainya, itu perlu support. Oleh itu saya kalau di media sosial sekarang harus punya support system dari lingkungan kita yang terdekat gitu. Harus saling minimal menguatkan. Iya, gitu. Minimal keluarga atau enggak ya kalau keluarganya jauh tetangga teman lah pokoknya. Cuma masalahnya gini sih, siapapun korbannya, entah itu laki-laki atau perempuan, mereka merasa bahwa ini aib. Enggak, ini aib. Saya nggak akan cerita ini sama siapapun. Jadi biarkanlah saya menyelesaikan ini tanpa selesai. Janganlah. Enggak, itu yang terjadi karena sampai dengan saat ini kan orang Indonesia kan cenderung kalau aib keluarga kecuali artis ya. jadi uang gitu. Ya kan kalau kita kan nggak ada setting-settingan gitu. Yeah. Kadang itu yang terjadi. Jadi kita takut mengungkapkan, takut cerita, takut lapor. Jangankan lapor, cerita aja nggak berani gitu. Harus ada tempat di mana tempat bercerita yang memang kita pada tempatnya juga gitu, pada waktu yang tepat, pada orang yang tepat. Jadi lingkungan yang tepat. Jadi kan kita nggak jangan sembarangan cerita juga. Iya, kita nggak kayak ngerumpi di pinggir jalan terus ngomongin rumah tangga. Dijadiin bahan gosip. Iya, tapi kita misalkan orangnya memang pakar di bidangnya gitu. Kalau memang orang tua bisa menjadi jalan dan orang tua kitanya objektif untuk bisa, kan nggak ada masalah ke orang tua pun. Gitu. Tapi kalau kira-kira kurang baik malah menambah madorot ya jangan. Pokoknya cari orang yang tepat. Kira-kira siapa yang bisa saya ajak bicara dan nggak boleh dipendam sendiri. Itu bahaya, lama-lama meledak gitu. Dan akan berujung pada perceraian. Ya, mending cuma sekedar perceraian. Gimana kalau ketindak tadi pidana, membunuh anak atau gitu. Ada yang karena misalkan atau bunuh diri gitu kan. Kemarin yang di Irak itu dia menceburkan 2 anaknya ke Sungai Tigris itu karena diancam cerai sama suaminya. Dia lempar bayinya yang usia 1 tahun dengan yang 5 tahun ke Sungai Tigris, pergi seperti buang sampah. Kenapa? Saya pikir kok tega ada seorang ibu yang seperti itu. Itu bukan fitrah aslinya. Itu ada sesuatu dalam dirinya yang membuat kehilangan fitrahnya ya. Mungkin udah itu dia akan merasa berdosa, nangis dan sebagainya pasti. Gitu. Nggak ada ibu yang mau seperti itu. Jadi ada faktor lain. Jadi dia baiknya lapor ya. Iya. Cerita mengungkapkan hal itu. Harus. Itu banyak yang suka curhat ke saya nggak kenal deh di WA. Oh, iya? Iya, malam-malam gitu ya curhat, saya dicerai sama suami saya istri kesekian bla 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 gitu cerita. Saya waktu umroh juga saya lagi di Mekah ada yang curhat, saya di ini dan lain sebagainya. Saya suka bilang ya sabar, insyaallah kita saling mendoakan walaupun kita nggak kenal gitu ya. Karena kita sama-sama seorang istri, kita sama-sama seorang ibu, kita harus saling menguatkan. Gimana lagi kalau bukan kita yang saling menguatkan gitu. Nah, kirain abis. Lanjutin ya, Cik. Oke, tadi berarti memang harus lapor dan minimal bercerita sama orang yang memang bisa dipercaya dan ada solusinya. Jangan sampai cuma jadi gosip aja di tengah jalan terus nggak jadi apa-apa gitu ya. Cuma yang jadi masalah juga akhirnya begini. Ketika kita cerita nih sama keluarga misalkan, itu akan jadi sebuah jadi kayak sumbu pendek aja gitu loh. Baru dengar cerita dikit langsung try kayak gitu. Padahal kan masih ada jalan tengah, masih banyak jalan keluar yang bisa dilalui lah gitu loh. Yang kayak gini nih kan juga butuh pendidikan sebenarnya. Menurut Cika nih di masa-masa yang semacam ini nih, ya di era COVID dan lain sebagainya, banyak orang yang di PHK, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan, hingga akhirnya berpengaruh sama keluarga inti dan lain sebagainya. Gimana caranya supaya memberitahunya itu tuh tidak bikin orang reaktif gitu? Memberitahu ke
anggota keluarga, ke orang-orang terdekat. Jadi Curhat maksudnya. kan biasanya Ini kalau curhat perempuan, biasanya kalau perempuan curhat kan langsung, kurang ajar banget itu ya. Iya. Iya, jadi mengedepankan sisi rasional juga sih sebenarnya ketika bercerita itu penting juga ya. Iya, betul. Tapi selain itu juga kita harus bisa menilai ya tadi siapa yang kita ajak bicara gitu. Kita kan tahu ya ada orang yang memang oh iya bakal memberikan solusi. Ada yang justru bakal ngomporin gitu ya, tipe-tipenya, atau bakal ada yang cuman mendengarkan saja, yang penting kita keluar gitu ya. Suka ngomporin. Ya itu teh ya, jadi kita perlu lah tahu menempatkan juga ya, menempatkan diri kita juga ya. Oke. Jadi biar dapat solusinya yang tepat gitu. Nah, ini nih buat orang tua yang anaknya akan melangsungkan pernikahan. Butuh dong. Betul. Ya. Jangan sampai, kan saya tuh pernah dengar gini, bukan pernah dengar ya, maksudnya pernah baca dalam sebuah pernikahan itu ayah itu berkewajiban memilihkan pasangan putrinya. Meskipun sebenarnya nanti diserahkan lagi sama putrinya sih gitu. Tapi memang itu tanggung jawab yang memang harus dikerjakan. Itu gimana sih kalau memilihkan Jadi pasangan wali itu ada dalam Islam itu ada istilah wali mujbir. Wali mujbir itu punya hak memaksa anak yang di bawah tanggungannya untuk menikah dengan seseorang pemuda yang dianggap baik agamanya. Itu tuh ayah. Kalau ayahnya sudah tiada, penggantinya adalah kakek. Gitu. Dia punya hak. Ya, wali mujbir itu wali yang punya hak untuk memaksa. Tapi selain hukum, saya suka tanamkan Islam itu bukan hanya bicara syariah, tapi ada muamalah, akhlak, ya, etika. Nah, jadi bukan ya udahlah secara hukum sah memaksa anaknya, tapi kan secara etika. Nah, jadi Islam itu kan terpadu ya antara akidah, syariat, dan muamalah. Jadi nggak hanya berpikir hitam putih sah atau tidak sah, tapi kita berbicara etika, etikanya baik atau enggak, gitu ya, secara etika. Jadi ini harus sinkron supaya Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Nah, jadi kalau seorang ayah menganggap anak gadisnya sudah siap menikah, lalu melihat pemuda yang baik agamanya dan lain sebagainya, baiknya gimana ya? Dietikakan dengan keridoan secara etika tadi, ya. Secara etika diambil keridoan dan respect. Kenapa harus ada ridho? Kalau dipaksa, apakah pencapaian kebahagiaan dalam pernikahan itu bisa diraih? Kan tidak. Gitu. Walaupun nanti juga cinta mah datang belakangan. Nah itu suka gitu kan? Ya nggak ada masalah. Memang bisa jadi. Saya juga dulu gitu nikahnya tahu-tahu. Tapi nggak ada masalah deh kalau bukan soal cinta. Kan kata Ali begini. Nikahkanlah dengan laki-laki yang bertakwa. Kalau dia mencintainya, dia akan menjaganya. Tapi kalau dia tidak mencintainya, dia tidak akan melukai. Kalau laki-laki bertakwa, walaupun sekalipun tidak menyukai, dia tidak akan menyakitinya saat menjadi istrinya. Gitu. Tapi realitanya KDRT itu terjadi pada mereka yang justru pendidikannya tinggi. Bisa banyak faktor deh seperti itu. Bisa banyak faktor bisa jadi memang di belakangnya, mungkin ini juga ranah orang psikologi ya. Ini ada faktor trauma ya. Yang saya pernah temukan juga kan kasusnya orang tuanya dulu pernah melakukan hal yang sama. Logikanya kalau kita melihat sesuatu yang jelek lo itu tidak usah ditiru kan, tapi ternyata kan tidak demikian. Mungkin yang di bidang psikologi lebih paham atau alam bawah sadar atau apa gitu, lebih ke psikolog ya. Nah seperti itu. Tapi intinya hal tersebut kalau secara agama kan melihat sesuatu yang munkar nggak usah ditiru, bahkan justru kita yang harus merubahnya begitu kan teh ya, diperangi gitu. Iya. Nah berarti memang ada sesuatu antara pemahaman dengan tingkah lakunya belum sesuai. Nah ini yang penting memang gitu. Oleh karena itu mau tidak mau, selain kita berdoa, karena saya juga punya adik di usia-usia yang sudah siap menikah, saya suka sampaikan nikah itu beresiko. Segala sesuatu tidak menikah pun sama beresiko ya. Tapi nikah juga beresiko. Kenapa? Karena beresiko kita kan bertemu dengan seseorang yang berbeda. Betul. Tapi kalau bisa paling sedikit lah resikonya. Dengan cara apa? Dengan cara kita melihat dan kriteria dalam agama itu harus apa? Yang paling baik itu kan yang bagus agamanya. Agamanya bukan hanya kognitifnya saja, tapi kan di hal-hal lain. Gitu. Kita bisa lihat dengan apa? Dulu guru saya, ustadz saya itu menyampaikan, coba lihat laki-laki itu dari 3 hal. Coba lihat sikapnya terhadap temannya, terhadap ibunya, dan terhadap anak kecil. Gitu. Coba lihat, tapi Anda mencari tahunya bukan dari medsos. Ya, medsos. Coba cari orang yang memang dekat yang bisa korek ya, betul. Coba lihat, ya dia pernah menipu temannya kah, atau ke anak kecil kasar kah, atau ke ibunya tidak respon atau apa gitu ya. Nah itu bisa jadi gambaran perlakuan dia terhadap istri ataupun anaknya kelak gitu kan. Mana sempat. Kalau udah cinta duluan susah.
Tapi kalau dengan sebelumnya kita objektif dalam niat saya menikah lillahi ta'ala untuk mendapatkan imam terbaik untuk anak-anak saya dan untuk diri saya kira itu bisa. Konsep banget tuh Cik ya. Iya, itu pernah karena saya terapkan walaupun akhirnya nggak ada yang sempurna, tapi kita sudah berusaha gitu. Betul. Ya Allah, saya sudah berusaha memaksimalkan cara saya untuk menikah dengan cara yang baik. Ketika perjalanan ada ujian, ya memang itu ujian ya. Atau masuk surga itu kan nggak mudah teh, enak banget masuk surga, tapi susah jalannya memang. Gitu lah teh. Yang kita tahu ada anggur enak, ada susu sana ya. Tapi kita nggak tahu sebenarnya banyak banget itu syarat-syaratnya biar bisa masuk surga. Oke. Cik, pemerintah dalam hal ini mereka selaku pemegang kebijakan bisa nggak sih berperan aktif untuk menekan angka KDRT di Indonesia? Harusnya bisa nih, harusnya bisa. Tapi Jawa Barat masih tinggi ya? Iya, setahu saya sih banyak kasus seperti itu. Sebenarnya ini bukan hanya dari banyak pihak yang harus bersinergi untuk bisa menekan KDRT. Salah satunya adalah para pendidik ataupun dari orang yang bekerja di KUA. Itu di KUA sebelum nikah diberikan gitu penerangan yang sesuai dengan porsinya gitu. Saya nggak dapet tuh dulu. Sama, saya juga gitu. Sama, nggak dapet saya juga gitu. Harus dievaluasi kinerja KUA misalkan ya, mohon maaf. Kinerja KUA ya, nggak apa-apa. Kita fair-fair aja. Jadi iya, coba mungkin KUA. juga ada yang nikahnya dulu pernah dikasih penerangan dengan baik, ada gitu ya. Tapi kalau saya pribadi mungkin itu enggak, jadi curhat. Nah gitu. Jadi itu harus ada, kan itu kan sebuah pencerdasan ke masyarakat gitu. Atau para asatidz, para ustadz ya, pemuka agama di manapun yang didengar biasanya kan didengar para calon istri, calon suami ataupun calon mertua, itu diterangkan bahwa proporsi dalam rumah tangga itu bagaimana. Karena biasanya justru lebih didengar dibandingkan peraturan perundang-undangan teh. Ya. Karena memang kontrol sosial itu penting gitu ya. Terus kita juga harus peduli sama sesama gitu. Jadi kalau ada teriakan, kadang pernah saya ada tetangga itu udah ribut-ribut. Kita liatin aja dulu, karena kalau itu masih domestik kan. Tapi kalau udah ada kekerasan kita harus tindak kan. Nggak boleh gitu ya. Nah ini penting. Nah yang lucunya itu pernah daerah rumah saya itu ada, dia disiksa, tetangganya mau nolongin tapi khawatir kan itu urusan domestik, akhirnya nelpon polisi. Kelihatan lagi disiksa, datang polisi, si istrinya ikut kabur sama suaminya. Kan kita tuh mau nolongin istrinya. Serius? Iya teh. Sampai kita ketawa, kan kita tuh mau nolongin dia ya, malah dia ikut kabur sama suaminya, nanti di sana dipukulin lagi. Nah pemahaman itu ternyata memang belum didapat oleh masyarakat. Kita mikirnya apa ya? Yang penting nikah aja mungkin, atau seperti apa gitu. Padahal menikah itu kan membangun peradaban, miniatur sebuah negara gitu deh ya. Kalau banyak keluarga yang luar biasa, mungkin negara kita nggak akan jadi negara berkembang terus, negara maju gitu kan. Insyaallah gitu. Dilihat dari kualitas keluarganya. Betul, meskipun sebenarnya bisa sih sambil belajar sambil menikah, tapi betul, berapa persen sih orang-orang yang siap dengan hal semacam itu? Ya ada sih. Karena ketika ya kan logikanya kalau kita sudah menikah kemudian dapat masalah kan yang ada nangis duluan tuh, nggak ada, langsung belajar tuh nggak ada. Betul. Apalagi perempuan. Okay. Terakhir Cik, ya, pesan Cika buat teman-teman yang sampai dengan detik ini masih mengalami KDRT. Ya kepada teman-teman khususnya perempuan mungkin ya. Oke. Untuk perempuan jangan tinggal diam ya, jangan tinggal diam, berbicara, harus Speak menyampaikan. Coba, tapi dengan orang yang tepat, gitu ya, orang tepat, bahwa yang namanya apapun alasannya, kekerasan itu tidak dibenarkan atas nama agama dan itu tidak ada. Islam justru memuliakan perempuan ya. Jadi kalaupun tadi saya sampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu, jadi kalau laki-laki alasannya tidak suka, ya udah nggak usah menyakitikan seperti itu, cukup ditinggalkan saja dengan cara yang ma'ruf misalkan seperti itu. Ada jalan Islam. Dan perceraian itu bukan dosa. Perceraian bukan dosa di masyarakat. Dosa nanti bercerai, tidak dosa. Islam itu selalu ada ruang di mana emergency exit gitu ya. Jadi itu ruang darurat yang memang bisa dipakai saat memang darurat gitu. Kalau memang suka serem dengar kata-kata Allah benci, tapi Allah benci itu saya suka serem. Enggak ya, benci itu ketika memang kita itu menyepelekan hal tersebut. Ya udah, perempuan kenapa hak cerai itu diberikan kepada laki-laki? Karena laki-laki akan berpikir sekian kali untuk menceraikan istri. Berbeda dengan perempuan gak dikasih jajan dikit, cerai aja gitu kan. Gitu. Atau apa, biasanya emosional gitu ya. Jadi kenapa itu haknya dia ada di laki-laki. Walaupun perempuan bisa mengajukan gugatan cerai tadi gitu.
Islam tetap hak dan kewajiban itu tetap dilindungi, dan perceraian itu hanya pintu darurat yang bisa digunakan sewaktu-waktu kalau memang nggak ada solusi lain gitu, tapi bukan dosa. Tapi ya perceraian itu traumanya Ya, tapi memang panjang. jangka panjang. Betul. Dan tidak hanya si korban dan si pelaku saja yang dapat trauma itu, tapi juga orang-orang yang dulu pernah mendoakan dan sampai sekarang masih mendoakan. Sedih. Kan pernikahan itu harus dipermudah, perceraian harus dipersulit, gitu asasnya. Gitu. Dengerin. Ulangi. Ya, pernikahan itu harus dipermudah, nggak boleh dipersulit. Tapi kalau perceraian harus dipersulit. Paling itu kan asas di pengadilan agama gitu. Jadi emang dipersulit. Kenapa perceraian itu? Supaya nanti kan mau perceraian harus sekian sidang, harus ada mediasi, itu kan ribet lah. Memang tujuannya adalah untuk mendamaikan, supaya nggak jadi cerainya. Bahkan kalau di Afrika sampai kalau yang mau cerai itu dipakein baju pengantin dulu. Supaya mereka mengingat, remind dulu gitu dulu romantisme. Iya, di Afrika tuh sampai ada itu. Saya lupa negara apa. Kalau di Indonesia mau di videoin. Menarik gitu ya, terobosan mungkin ya untuk meminimalisir jumlah perceraian, bisa jadi. Di Afrika ya? Di Afrika. Ya, yang kulit-kulit. Jadi intinya kalau sudah menikah, suami dan istri ya harus saling tenggang rasa, Ya. saling sama-sama menyelami, jangan sampai kekerasan itu terjadi hanya karena ketidaktahuan kita. Kadang sih kan yang kayak gitu istilahnya setan lewat gitu. Padahal maksudnya nggak begitu gitu. Makanya butuh banget tuh keimanan yang teguh sih. Aduh, kayak apa aja sih gue ngomongnya. Oke, Cik, kayaknya harus bikin part kedua. Karena yang jelas ini juga terjadi pada mereka yang pernikahannya usianya usia dini. Entah itu ada unsur paksa dan lain sebagainya, kita harus bahas nanti. Jangan sekarang, Cik. Di skip dulu. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.